bukan tanpa alasan pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Nah, fakta di lapangannya menunjukkan warga negara Rohingya ini ternyata berperilaku buruk. Orang Rohingya ini sebenarnya sudah dibangunkan tempat sebenarnya di tempat pengungsian di Bangladesh. Jadi kepergian mereka ke Indonesia ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Emang gimana sih kondisi pengungsian mereka di Bangladesh? Nah, jadi di Bangladesh itu ada dua wilayah besar yang dikhususkan untuk pengungsian mereka, yaitu Cox's Bazar dan Basanchar itu namanya. Nah, kita pernah melihat video yang viral di Malaysia baru-baru ini soal Rohingya minta tanah. Nah, mungkin ini sedikit mengusik pikiran kita dan membuat kita emosi. Narasi yang tersebar di media sosial menyebutkan secara historis pengungsi Rohingya sama dengan Zionis Israel. Itu dikarenakan lantaran sejarah datangnya Rohingya ke Burma atau Myanmar sekarang ini dibawa juga oleh Inggris dan dianggap akan menguasai negara tersebut di tempat mereka mengungsi. Mirip dengan kisah Zionis yang datang ke negeri Palestina pada tahun 1946-47 yang lalu ya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafwan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, belum lagi selesai perang antara saudara kita Palestina melawan para penjajah Zionis Israel ya. Ada berita lagi yang tak kalah viralnya soal berdatangannya etnis Rohingya ke Indonesia, khususnya di Aceh. Dan banyak mengaitkan hal ini dengan pembalasan Israel kepada netizen Indonesia yang mana banyak membuat orang-orang penting Israel depresi, yaitu netizen dengan semboyan julid fisabilillahnya. Nah, kita mulai saja menguak fakta apa yang terjadi tentang Rohingya ini. Secara kumulatif, sejak 14 November, jumlah kedatangan pengungsi Rohingya ini kurang lebih sekitar 1.200 orang di beberapa titik di Aceh, seperti Pidi, Biren, Aceh Timur, dan Sabang. Diketahui untuk mencapai ke Indonesia, etnis Rohingya cuma memakai kapal kayu. Para etnis Rohingya ini melintasi bahayanya laut untuk sampai ke Indonesia. Apakah mereka datang dari Myanmar langsung atau dari Bangladesh yang sudah memberinya tempat di Bangladesh? Nah, kita coba kembali ke cerita dahulu soal kenapa Rohingya ini diusir di Myanmar. Sebenarnya etnis Rohingya ini telah ada sejak 1824 saat itu. Myanmar masih bernama Burma. Etnis Rohingya mendarat ke Burma karena campur tangan Inggris yang saat itu berhasil menguasai Burma. Selain itu adanya pengaruh perjanjian Yan Dabo. Mulanya etnis Rohingya ini ditempatkan di Arakan. Nah, semasa pendudukan Inggris di Burma, etnis Rohingya memiliki kehidupan sejahtera. Pasalnya pihak mereka mampu menguasai sektor ekonomi. Namun keadaan itu tak bertahan lama semenjak Jepang mengalahkan Inggris. Nah, kedudukan Rohingya di Burma saat itu mulai terancam. Nah, parahnya Burma yang kemudian berganti nama menjadi Myanmar menerbitkan undang-undang tentang kewarganegaraan Myanmar atau Burma ya, yaitu Burma Citizenship Law 1982. Nah, dalam aturan itu disebutkan jika etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar. Nah, pemerintah Myanmar juga mengeluarkan argumentasi bahwa etnis Rohingya ini sebagai imigran gelap. Hal tersebut juga mendorong timbul bentrok terhadap etnis Rakhine, yaitu mayoritas penduduk yang bermukim di Arakan, Myanmar. Konflik tersebut bermula pada Mei 2012. Saat itu beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine yang dilakukan oleh 3 pemuda etnis Rohingya. Pemuka agama dan masyarakat Rakhine memburu dan berhasil membunuh etnis Rohingya yang terlibat tersebut. Jadi puncaknya konflik tersebut pecah pada tahun 2012 pada bulan Juni tepatnya. Thein Sein yang saat itu menjabat sebagai presiden Myanmar memilih untuk mendeportasi etnis Rohingya serta mengumpulkannya dalam tempat penampungan atau camp-camp ya. Nah, akibat dari kejadian ini sebanyak 140.000 jiwa terusir dan 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan, 3.000 bangunan rusak dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal. Para etnis Rohingya pun terpaksa meninggalkan Myanmar dan pergi mengungsi ke berbagai negara terdekat, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia juga termasuk. Nah, di sini Aceh adalah yang termasuk berlapang hati menerima mereka, walaupun waktu itu Pak Jokowi juga tidak menerima ya. Akan tetapi akhir-akhir ini warga Aceh malah semakin getol menolak kedatangan mereka sampai membongkar tenda tempat penampungan para pengungsi Rohingya tersebut. Mungkin terlihat kurang manusiawi sih ya. Namun demikian, bukan tanpa alasan pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Nah, fakta di lapangannya menunjukkan warga negara Rohingya ini ternyata berperilaku buruk yang lantas meresahkan masyarakat di Aceh. Rasa kasihan terhadap pengungsi Rohingya yang menantang laut menuju Aceh menjadi sirna lantaran kelakuan buruk dari beberapa oknum mereka ini. Ada beberapa hal yang mungkin membuat masyarakat di Aceh ini geram. Yang pertama itu, Rohingya ini tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat.
Tidak ada asap jika tidak ada api ya. Warga Aceh bukan tanpa sebab mengusir kedatangan pengungsi Rohingya ini. Pemicu utama penolakan tersebut adalah karena sikap dan perilaku buruk dari imigran Rohingya ini yang pernah terdampar sebelumnya. Nah, salah satu alasan penolakan yang berkembang karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat. Yang kedua, kabur dari kamp pengungsian. Sejumlah imigran etnis Rohingya diketahui pernah mencoba melarikan diri dari kamp pengungsian. Aksi mereka itu sering dilakukan usai difasilitasi orang-orang yang menyewa kendaraan, menjadikannya sopir hingga arah tujuannya. Ada juga kemarin itu sebanyak 12 migran Rohingya pernah mencoba kabur dari kamp penampungan sementara di Ladong, di Aceh Besar. Mereka diciduk saat hendak menaiki mobil dengan tujuan ke Medan, Sumatera Utara. Imigran-imigran tersebut kabur dengan memanjat pohon dan tembok. Bahkan sebagian besar imigran Rohingya yang tiba di Aceh sebenarnya merupakan mereka yang kabur dari kamp Bangladesh ya. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan para pengungsi tersebut sengaja membayar kapal-kapal orang Bangladesh untuk berlayar ke Indonesia. Nah, yang ketiga itu orang Rohingya ini membuang bantuan dari warga ke laut. Ketibaan pengungsi Rohingya di Aceh mulanya disambut baik oleh warga setempat. Mereka diberi bantuan berupa air mineral dan nasi bungkus. Akan tetapi seolah-olah tak bersyukur. Mereka ada yang membuang bantuan ini ke laut dan ada yang merasa sedikit mendapatkan nasi ya kan. Jadi ada keangkuhan-keangkuhan lah dari beberapa oknum Rohingya ini. Kejadian tersebut terjadi saat rombongan yang terdiri dari 249 imigran Rohingya ini tiba di Desa Pulau Penang Menasah 2 ya, di Biren Aceh. Masyarakat menolak para imigran untuk turun daratan. Karena disuruh pergi, masyarakat dari Desa Pulau Pinang Minasa tetap memberikan sejumlah bantuan. Hanya saja bantuan tersebut malah dibuang ke laut usai para imigran Rohingya dilarang turun dari kapal. Dan yang keempat ini yang parah ya. Kelakuan buruk pengungsi Rohingya tidak hanya sebatas kabur dari kamp pengungsian dan membuang bantuan warga. Seorang warga negara Rohingya ditangkap polisi setelah diduga telah memperkosa anak di bawah umur. Pelaku yang berinisial RU melancarkan aksi kejinya di kamp penampungan sementara di Padang Tiji. Ia ditangkap usai orang tua korban melapor ke pos keamanan. Pelaku ini memperkosa korban di bilik tempat korban tinggal. Sang pelaku mengancam korban dengan sebilah pisau dan menyuruh si korban untuk diam. Orang Rohingya ini sebenarnya sudah dibangunkan tempat sebenarnya di tempat pengungsian di Bangladesh. Jadi kepergian mereka ke Indonesia ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Emang gimana sih kondisi pengungsian mereka di Bangladesh? Nah, jadi di Bangladesh itu ada dua wilayah besar yang dikhususkan untuk pengungsian mereka, yaitu Cox's Bazar dan Basanchar itu namanya. Nah, di Cox's Bazar ini ada sekitar 900.000 pengungsi. Ini menjadi pengungsian yang terbesar dan terpadat di dunia ya. Akhirnya kondisi tempat pengungsian ini terus memburuk dan jauh dari kata layak untuk ditempati. Walhasil pemerintahan Bangladesh membangun tempat pengungsian alternatif di Pulau Basan Char, sebuah pulau terpencil di ujung Bangladesh. Dan tanah ini pun sepertinya tidak layak juga karena keadaan alam yang cukup buruk di sana seperti ada tanah lumpur dan badai topan di sekitaran pulau tersebut. Itu menjadi alasan bagi mereka. Ya mau tak mau mereka harus dipulangkan ke Myanmar, ke tempat asal mereka. Mungkin karena ketakutan dipulangkan ke Myanmar inilah yang menjadi sebab mereka menyebar kemana-mana. Ya bisa jadi ya, ini asumsi saja ya. Nah, kita pernah melihat video yang viral di Malaysia baru-baru ini soal Rohingya minta tanah. Nah, mungkin ini sedikit mengusik pikiran kita dan membuat kita emosi. Ternyata setelah video itu ditelusuri, itu adalah video demo pada tahun 2017. Sumber asli video tersebut ternyata berasal dari unggahan akun YouTube kantor berita AP Arsif. Video itu berjudul Rohingya Migran in Malaysia Protest Violence in Myanmar. Nah, itu video sebenarnya tentang masyarakat Rohingya yang sudah berada di Malaysia berdemo di depan kantor Dubes Myanmar untuk Malaysia terkait kekerasan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya ini di kampungnya. Video itu dimuat pada 5 September 2017 lalu dan digoreng kembali baru-baru ini oleh masyarakat Malaysia. Nah, ini dalam hal ini seharusnya kita harus jujur menyampaikan berita agar tak ada kabar yang simpang siur dan memicu masyarakat berbuat negatif hingga merembet ke masyarakat Indonesia. Coba kita telusuri lagi soal Rohingya di Myanmar. Berdasarkan cerita penduduk asli Myanmar yang beragama Buddha, konflik seputar Rohingya ini dimulai dari perebutan wilayah oleh Rohingya yang berasal dari Bangladesh terhadap etnis Islam asli Myanmar yang bernama Rakhine dengan melakukan kekerasan.
Walhasil pemerintah Myanmar membela suku aslinya yaitu Rakhine dan mengusir Rohingya. Jadi pertanyaan saya di sini ini etnis Islam asli Myanmar yang bernama Rakhine ini etnis yang seperti apa gitu? Dan kapan kekerasan itu terjadi? Entahlah. Penelusuran atas berbagai literatur hasilnya yaitu nol, yaitu nihil. Kata paling dekat dengan Rakhine dan berhubungan dengan Muslim itu sendiri adalah Rakhine yang justru berkonotasi erat dengan Rohingya itu sendiri. Nah ini politik. Nah, ketika pengungsi Rohingya yang ada di Aceh menuai pro kontra, muncul lagi narasi yang menyamakan Rohingya ini dengan Zionis Israel. Nah, ini lebih keren lagi kayaknya. Narasi yang tersebar di media sosial menyebutkan secara historis pengungsi Rohingya sama dengan Zionis Israel. Itu dikarenakan lantaran sejarah datangnya Rohingya ke Burma atau Myanmar sekarang ini dibawa juga oleh Inggris dan dianggap akan menguasai negara tersebut di tempat mereka mengungsi. Mirip dengan kisah Zionis yang datang ke negeri Palestina pada tahun 1946-47 yang lalu ya. Apalagi ada narasi soal Israel yang akan membalas netizen Indonesia yang telah berjuang melalui julid fisabilillahnya. Ini dihubung-hubungkan gitu. Jadi sengaja Rohingya itu dikirim ke sini katanya. Nah, narasi ini kan ngeri sedap didengar, tapi kita coba menganalisanya lagi. Kalau menurut saya pengungsi Rohingya adalah korban kekerasan. Mereka tidak dianggap di negaranya, karenanya mereka berjuang mencari suaka ke tempat lain. Kalau kata saya mereka hanyalah individu yang kabur dari kekerasan, berusaha melanjutkan kehidupan di tempat lain. Jika disamakan dengan Israel yang menjajah Palestina, sepertinya sangat jauh berbeda. Rohingya ini tidak didukung oleh organisasi atau negara manapun seperti yang Israel lakukan. Orang yang Israel ini, yang Yahudi dulu itu orang-orang berkelas, orang-orang berduit, orang-orang punya modal. Kalau kita lihat secara historis, spirit Israel ini juga Zionis kan, dengan judul kembali ke tanah yang dijanjikan oleh leluhur mereka. Sedangkan Rohingya tidak begitu, tidak ada juga backingan yang seperti dimiliki oleh Israel. Nah, soal masyarakat Aceh yang merasa risih dengan kehadiran pengungsi, itu sepertinya murni karena beberapa oknum Rohingya yang melakukan kesalahan fatal. Apalagi Aceh terkenal dengan memegang syariat Islam yang kuat. Nah, ini tidak boleh dilanggar. Nah, sebenarnya keluhan masyarakat itu bisa dihindari seandainya Indonesia mau lebih serius menangani hal ini. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, memang tidak ada aturan spesifik yang mewajibkan Indonesia menerima para pengungsi. Indonesia tidak punya tanggung jawab secara legal. Tapi coba kita lihat lagi dari segi kemanusiaan. Karena Indonesia adalah bangsa yang terbiasa ramah pada setiap tamu, menyambut tamu, apalagi dari negara-negara lain. Lagi pula kan Indonesia telah mempunyai peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Kecurigaan kita ini bisa terjadi di sini. Bisa jadi ini adalah penyelundupan manusia. Sebelumnya kita pernah mendengar isu penyelundupan manusia ini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo menyebutnya secara spesifik dalam pidato pada Jumat 8 Desember lalu. Tepatnya 2 hari sebelum sekitar 400 pengungsi Rohingya menambah gelombang kedatangannya di Aceh sebulan terakhir. Nah, terdapat dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam arus pengungsian ini. Dalam pernyataan tersebut, Pak Jokowi menyentuh 3 aspek penting dalam penanganan masalah Rohingya, yaitu mementingkan keamanan dengan memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tapi juga memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Rohingya di tengah penolakan warga lokal. Kesimpulannya, mari kita kembalikan perihal ini ke diri kita masing-masing. Mulai berpikir mengambil tindakan sebelum apa yang diperbuat. Hingga tidak ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi setelahnya. Jadi saya memohon jangan ambil kesimpulan apapun dari video yang saya buat ini. Apalagi menggiring opini menjadi negatif dari narasi saya ini. Dan mohon maaf jika ada kesilapan dalam menyampaikan informasi. Tetaplah kompak Indonesiaku, damailah bangsaku bersama saya Dafan Mulifa selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.